keuntungan atau manfaat yang diterima atau diperoleh bagi setiap peserta yang mengikuti jaminan kesehatan nasional ini sebagaimana diatur oleh Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang SCSN, maka ini memberikan perlindungan kepada semua penduduk Indonesia yang terdaftar di dalam kepesertaan tersebut. Bagi yang mereka bayar wajib menerima manfaat ini dimanapun dia berada. Jadi kalau kebetulan dia adalah seorang warga negara Indonesia berasal tinggalnya di Aceh, lalu mengalami masalah dengan kesehatannya, berobat misalkan sakit sedang berada di Papua atau di Sulawesi, maka jaminan ini bisa berlaku. Halo pemirsa, Anda kembali bergabung di 8-11 Show dan kita akan membahas jaminan kesehatan nasional di mana sekarang ini atau nantinya ke depan Januari 2014 akan diterapkan seluruh paket dan juga program yang ada akan dilebur menjadi satu dalam yang disebut jaminan kesehatan nasional, dan siapa saja berkontribusi adalah seluruh warga Indonesia dan diberikan juga untuk seluruh warga Indonesia, dan besarannya tentu akan ditentukan dan juga yang menikmati tentunya bisa mendapatkan seluruh fasilitas sesuai dengan kebutuhan medisnya, yang berarti dalam program baru ini prinsip yang diterapkan adalah ekuitas, semuanya bisa mendapatkan fasilitas yang sama. Dan sudah hadir dua narasumber saya di studio pada hari ini, yaitu Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, Wakil Menteri Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga Direktur Pelayanan PT Askes, Bapak Fajri Adinur. Selamat pagi Pak Gufron. Selamat pagi, Pak Khadijah. Pagi juga Pak Fajri. Selamat pagi. Senang sekali dalam keadaan sehat tentunya ya. Kita bicara mengenai jaminan kesehatan nasional pada hari ini. Oke Pak Gufron, bisa Anda buka terlebih dahulu seperti apa sebenarnya secara komprehensif penjelasan singkatnya mengenai jaminan kesehatan nasional ini? Ya, jaminan kesehatan ini prinsipnya adalah solidaritas sosial, jadi semuanya harus ikut, ya, wajib kontribusi, kecuali yang tidak mampu akan masuk di dalam PBI, penerima bantuan iuran. Nah, makan manfaatnya itu komprehensif, ya, komprehensif terutama untuk personal care. Artinya komprehensif ini terdiri dari promotif, preventif, kuratif, yaitu pengobatan, dan rehabilitatif, ya, yang terkait langsung dengan penyakit atau dengan istilahnya personal care. Jadi di kesehatan itu ada dua, satu untuk membiayai orang yang sakit dan untuk membiayai orang yang sehat. Nah, kalau sudah terlanjur sakit, nah ini urusannya itu urusan sistem jaminan ini, gitu. Okay. Sementara Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan nanti ngurusi yang sehat ini, ya begitu. Dari segi manfaatnya sendiri, apa perbedaan JKN dengan jaminan sosial lainnya? Nah, jaminan sosial lainnya ya ada jaminan sosial seperti katakanlah tenaga kerja, ya. Nah, itu nanti akan relatif, ya. Ini semuanya itu terstandar, terstandar. Nah, sekarang ada Jamkesda, ya, ada Askes, ya, yang Jamsostek, yang Jamkesda kadang-kadang berbeda, ya, tergantung kepada kemampuan daerah itu. Nah, di dalam sistem jaminan kesehatan nasional ini paket manfaatnya itu komprehensif, standar, ya, sesuai dengan kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ini artinya adalah kebutuhan sesuai dengan untuk dia bisa survive, gitu. Kalau orang bisa survive, katakanlah sakit jantung, ya jantung di cover, gitu. Bukan pelayanan dasar, ya, pelayanan dasar di puskesmas itu bukan, tapi kebutuhan dasar untuk bisa hidup, gitu. Jadi tidak ada lagi isu orang miskin karena penyakit yang dihidapnya, begitu ya? Iya, jadi kalau dulu orang miskin dilarang sakit, ya, sekarang orang miskin kalau sakit dilarang bayar. Ya. Karena dibayari, jadi ini penting untuk diketahui. Baik. Kemudian Pak Fajri, Anda berada di Askes dan kini konsepnya akan dilebur menjadi satu. Apakah Anda yakin bahwa JKN ini konsepnya akan lebih baik dengan yang ada saat ini? Menurut saya ini akan lebih baik, ya. Akan lebih baik, kenapa? Akan terjadi kita kegotong royongan, subsidi silang dari seluruh penduduk Indonesia. Yeah. Jadi tadi seperti Pak Wakil Menteri Kesehatan sampaikan, bahwa semua peserta Askes sosial saat ini yang dikelola oleh Askes, dan juga peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh Jamsostek,
kemudian peserta Jamkesmas yang nanti akan menjadi peserta penerima bantuan iuran dan Jamkesda lainnya, serta perusahaan-perusahaan lain. Masyarakat juga seluruhnya akan masuk, akan terjadi subsidi silang, sehingga manfaatnya tentunya akan lebih tinggi, ya. Jadi insya Allah tidak akan mengurangi manfaat dari peserta askes sosial, malahan akan lebih tinggi dari yang sekarang. Karena bisa untuk pengobatan segala jenis penyakit, iya, seperti dikatakan. Jadi tadi disampaikan bahwa manfaat yang diberikan adalah manfaat yang sifatnya komprehensif. Ya, tetapi yang berkaitan dengan pelayanan yang personal, usaha kesehatan perorangan. Jadi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif itu ada di dalam hal tersebut. Dan manfaat yang indikasi medis tentunya, Mbak Gadis. Oke. Kemudian Pak Gufron, seberapa besar manfaat JKN ini bagi seluruh peserta, di mana pesertanya adalah seluruh warga Indonesia, baik yang bekerja maupun tidak bekerja, ya? Tentu sangat bermanfaat sekali karena manusia ya itu bisa produktif. Prerequisite-nya, artinya syaratnya itu kalau sehat. Kalau nggak sehat, orang nggak bisa bekerja. Nah, untuk sehat ini, maka kalau dia sakit harus dibikin sehat, kan gitu. Nah, yang paling bagus adalah jangan sampai jatuh sakit. Oleh karena itu, termasuk nanti manfaat dari jaminan kesehatan itu adalah promotif preventif yang kaitannya dengan personal care. Promotif preventif itu termasuk juga di dalamnya adalah penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi, termasuk KB, family planning, ya. Nah, ini perlu untuk diketahui gitu. Oke, imunisasi tentu adalah imunisasi dasar ya untuk Iya, para bayi, ya. imunisasi dasar. Ya. Dan kemudian apa yang membedakan soal manfaat ini bagi PBI maupun non PBI? Nah, begini, prinsipnya secara medis, jadi ini ada yang manfaat medis, ada manfaat non medis. Manfaat medis itu adalah kebutuhan sesuai dengan indikasi medis, ya. Dan ada yang orang dirawat itu sebetulnya bukan keperluan medis, ya. Contohnya seperti AC atau ruang atau ya sifatnya amenities lah, ya. Hal-hal yang katakanlah untuk kenyamanan gitu. Nah, untuk manfaat yang medis, ya, ini baik PBI, penerima bantuan iuran, orang miskin yang tidak mampu, dan orang kaya, ya, ini sama kebutuhan medisnya. Tapi kebutuhan yang non medis tadi, nah itu bisa berbeda, ya. Jadi katakanlah yang penerima BPI, ya, manfaatnya sama, ya, yang medis, ya. Tapi mungkin kelasnya bisa berbeda gitu, karena itu menyangkut amenities, ya, bukan hal yang sifatnya medis. Nah, ini tentu berkaitan juga dengan iuran, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Pemirsa tetap bersama kami untuk membahas jaminan kesehatan nasional, sebuah konsep baru untuk pelayanan kesehatan yang rencananya akan diterapkan pada Januari 2014. Tetap bersama kami. Didukung oleh saat ini sekitar 90 juta jiwa penduduk Indonesia hidup tanpa memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang akan dimulai secara bertahap 1 Januari 2014. Prinsipnya gotong royong, yang mampu menolong yang kurang mampu. Ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, demi Indonesia yang lebih sehat. Ya, kita kembali bergabung di 8-11 Show dan masih bersama dua narasumber saya untuk bicara mengenai jaminan kesehatan nasional. Sekarang Pak Fajri, kita bicara mengenai iuran. Seberapa besar iurannya, dan juga ketika bicara mengenai manfaat, apakah seseorang ketika ia didiagnosa sakit harus kemudian memberikan biaya tambahan lagi, karena iurannya tentu berbeda-beda setiap orang. Ya, konsepnya tadi adalah equal, sama untuk semua orang, khususnya untuk indikasi medis. Jadi berkaitan dengan iuran itu nanti ada dua skema. Skema pertama adalah dengan persentase dari penghasilan, ya, pegawai negeri sipil, itu pekerja, pemerintah, pemberi kerja. Kemudian karyawan perusahaan swasta itu pekerja, perusahaannya pemberi kerja. Itu ada persentasenya. Kemudian yang kedua adalah dengan nominal. Jadi misalnya pekerja informal, Mbak, tukang ojek misalnya dan sebagainya,
Termasuk di dalam hal ini juga adalah iuran untuk penerima bantuan iuran. Itu iurannya dibayar oleh pemerintah, ditetapkan. Nah, yang berbeda tadi Bapak Wakil Menteri Kesehatan sudah sampaikan, hanya pada manfaat yang non-medisnya, yaitu akomodasinya saja. Untuk penerima bantuan iuran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah iurannya, dan tentunya nanti akan ditetapkan dengan keputusan Presiden, itu untuk kelas 3 perawatan. Sedangkan yang lainnya untuk kelas 2 dan kelas 1 perawatan. Tapi indikasi medis dan tindakan medisnya sama. Jadi seperti itu. Oke, nah kemudian apa yang ditanggung oleh JKN dan apa juga yang tidak ditanggung? Ya, yang ditanggung tentu secara gampang ya adalah seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis gitu. Jadi itu semua yang ditanggung ya. Termasuk juga prevensi, termasuk promosi yang terkait dengan upaya kesehatan perorangan. Contohnya adalah untuk edukasi perorangan. Kalau orang menderita hipertensi, bagaimana agar tidak mengkonsumsi garam yang berlebihan, kemudian olahraga yang cukup gitu. Ya, kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan screening, ya. Screening yang terkait dengan penyakit. Ya. Nah itu juga termasuk tadi prevensi seperti imunisasi. Tetapi selain itu tentu operasi-operasi ya, operasi yang besar yang semuanya sesuai dengan indikasi medis ya. Pokoknya bahwa dia perlu bedah sesar ya. Nah, itu bisa masuk ya, asal memang sesuai dengan indikasinya, bahwa itu bukan oleh atas permintaan ya. Ya, yang tidak termasuk adalah yang sifatnya itu katakanlah untuk mempercantik diri ya, kosmetik. Jadi kalau hidungnya kok mancung ini di luar, dia mau mancungnya ke dalam, nggak masuk gitu. Oke, untuk yang sifatnya kosmetik itu ya. tidak ya. Oke, kemudian bicara lagi mengenai manfaat pelayanan kesehatan yang disebutkan tadi, bisa mendapatkan fasilitas kesehatannya ini di mana saja, Pak? Di mana saja pada fasilitas yang melakukan kontrak ya. Nanti dengan BPJS Kesehatan yang sekarang itu adalah PT Askes. Gitu. Nah ini kontraknya tentu bisa asosiasi yang kontrak, bisa individu dari fasilitas itu. Yang penting masyarakat cara memanfaatkannya memang sedikit berubah dengan yang sekarang. Karena sekarang itu semuanya orientasinya itu spesialis, benar-benar spesialis. Kalau besok enggak, yaitu ke pelayanan primer dulu, pelayanan tingkat pertama. Nah pelayanan primer ini dokternya itu akan mengetahui secara persis ya, riwayat kesehatan masing-masing keluarga ya. Kemudian dia bisa memberikan pelayanan yang komprehensif, yang kontinu, yang personalized, yang bagus-bagus lah begitu ya. Itu sehingga dia tahu persis kondisi dari masing-masing masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya gitu. Baru kalau oleh dokter ini dipandang perlu untuk dirujuk, nah itu baru ke fasilitas rujukan gitu. Apakah ke tingkat katakanlah rujukan tingkat 2 atau rujukan tingkat 3 gitu ya. Atau tertiary hospital atau secondary hospital. Nah, tapi kalau datang dalam kondisi yang sudah memang kritis, ya boleh langsung ke rumah sakit. Ya. Dalam keadaan emergensi langsung ke rumah sakit kemana saja. Gitu, ya. Tetapi kalau tidak emergensi, ya, ini memang harus melalui ada tahapannya. Ada tahapan melalui pelayanan primer gitu. Makanya ini yang sedang kita perkuat atau primary healthcare strengthening gitu ya. Ini kita perkuatkan seperti itu. Dan Pak Fajri, apakah seperti rawat jalan, kemudian obat itu juga akan ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional ini? Oh iya, semuanya seperti tadi disampaikan bahwa baik di pelayanan primer maupun pelayanan sekunder tersiernya, pelayanan primer itu di pelayanan tingkat pertama, apakah itu di puskesmas, di dokter solo praktek perorangan yang kita sebut dengan dokter keluarga, kemudian juga klinik, itu ditanggung. Kita melakukan jaminan untuk hal tersebut. Kita melakukan kontrak dengan teman-teman di pelayanan primer. Kemudian di pelayanan sekunder di rumah sakit dan tersier di rumah sakit juga, itu juga dijamin. Jadi semuanya dijamin. Sampai yang penyakit-penyakit yang sangat memerlukan biaya tinggi. Tadi sudah sampaikan, misalnya operasi sesaria, misalnya kan, kemudian seksio. Kemudian yang kedua hemodialisis, cuci darah, kemudian di ICU, kanker, operasi jantung, itu dijamin. Berikut dengan obatnya tentunya, dengan
penunjang diagnostiknya, dengan tindakannya, dan itu kita melakukan kontrak dengan rumah sakit. Oke. Ya. Berikut juga dengan konsultasi berikutnya setelah masa operasi itu berakhir. Setelah selesai nanti dirawat inap, jadi nanti pelayanan primernya itu ada yang rawat jalan dan juga ada rawat inap di primer. Ada di daerah-daerah misalnya kepulauan yang di sana tidak ada rumah sakit. Kementerian Kesehatan sudah menyediakan puskesmas dengan rawat inap. Di sana kan bisa pelayanan primer, rawat inapnya. Di sekunder juga demikian, rawat jalan dan rawat inap. Setelah orang nanti misalnya setelah tindakan operasi dan seterusnya, itu nanti dia kontrol dengan rawat jalan. Apabila kontrolnya tersebut sudah normal tapi masih tetap kontrol, misalnya gini Mbak Gen, orang yang kencing manis, diabetes, itu kan perlu kontrol. Setelah kontrol oleh dokter spesialis di rumah sakit, dalam keadaan normal, dikembalikan kontrolnya ke dokter pelayanan primer. Tadi seperti konsep Pak Wakil Menteri Kesehatan sampaikan kepada kita. Baik, kita sambung lagi nanti apakah peserta ketika sudah didaftarkan atau bagaimana ini sebenarnya konsepnya, apakah mendapatkan kartu dulu, apa bagaimana, dan apakah mereka bisa langsung kemudian bisa diperiksa ke dokter dan juga langsung mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan nasional. Kita sambung lagi, pemirsa tetap bersama kami di 811 Show. Didukung oleh Saat ini, sekitar 90 juta jiwa penduduk Indonesia hidup tanpa memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang akan dimulai secara bertahap 1 Januari 2014. Prinsipnya gotong royong, yang mampu menolong yang kurang mampu. Ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, demi Indonesia yang lebih sehat. Kembali kita sambung perbincangan mengenai jaminan kesehatan nasional. Apakah manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh peserta ketika mereka memang sudah terdaftar? Oh iya, jelas ya. Jadi kalau sudah terdaftar, memiliki hak ya, dan situ ada keterangannya, bisa minta penjelasan ya kepada BPJS Kesehatan apa saja yang masuk di dalamnya. Tetapi manfaat ini yang secara gampang ya, semuanya masuk asal sesuai dengan kebutuhan medis, dan itu merupakan kebutuhan dasar untuk manusia bisa sehat, bisa produktif gitu, secara gampangnya gitu. Okay. Jadi dia tinggal ya, meskipun begitu ya, saya pesankan kalau bisa jangan jatuh sakit gitu ya, dan jagalah kesehatannya gitu. Jadi intinya seperti itu. Oke. Nah kemudian sekarang kan boleh dibilang konsepnya adalah tercerai berai ya. Ada yang di Askes, ada yang Asabri, ada jam sostek dan sebagainya. Dalam masa peralihan, haruskah melalui mekanisme tertentu untuk bisa mendapatkan pelayanan JKN ini? Ya, jadi saat ini kami sudah melakukan kerjasama dengan jam sostek, dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Pertahanan untuk TNI, dan dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk Polri. Ya, dan satu lagi adalah peserta Askes Sosial. Nah, dalam masa tahun 2013 ini kita melakukan satu MOU, kesepakatan bersama untuk bagaimana mengalihkan peserta program fasilitas kesehatan dan menyatukan menjadi unifikasi satu sistem, sistem pelayanan kesehatan, sistem pembiayaan dan sebagainya. Ya, kita masih punya waktu sekarang 206 hari lagi nih, Mbak, untuk mempersiapkan. Tapi kami sudah melakukan, sudah ada tanda tangan, sudah ada segala macam. Itu kita siapkan sehingga nanti tank 1 Januari 2014 itu sudah langsung saja otomatis. Jadi kita ada nanti melakukan satu tutup buku dengan teman-teman yang lain, lalu itu sudah ada. Dan sebenarnya untuk seperti contoh Jamkesmas yang nanti menjadi penerima bantuan iuran, master file database kepesertaannya sudah ada sebenarnya di PT Askes saat ini yang akan menjadi BPJS Kesehatan. Nah, pada bulan Juni ini kemudian akan diupdate pada 2 bulan lagi, dan akhirnya pada bulan November terakhir teman-teman dari Jam Sostek juga akan memberikan data-data tersebut, termasuk dari TNI dan Polri. Itu sudah berulang kali. Kemarin kami juga baru rapat dengan Pak Wakil Menteri Kesehatan dan teman-teman kesehatan dan teman-teman dari Pusat Kesehatan TNI juga. Nah, kita harapkan nanti perusahaan-perusahaan yang belum masuk, apakah BUMN, BUMD yang belum jadi peserta Jam Sostek untuk jaminan kesehatannya, itu nanti akan mendaftar masuk. Mereka tetap bisa mengelola sendiri untuk yang top up benefitnya, tapi
yang untuk manfaat yang sesuai dengan jaminan kesehatan nasional itu nanti dikelola oleh BPJS Kesehatan. Oke, nah kemudian selama ini setiap peserta asuransi itu biasanya memiliki kartu. Bagaimana dengan JKN? Bagaimana bisa mempergunakan manfaatnya? Oh ya, jelas ya, pasti nanti akan dapat kartu ya. Dan ini Kementerian Dalam Negeri kan juga sedang mengembangkan namanya iKTP ya. Jadi nanti ini bisa terintegrasi begitu, tapi itu tentu secara bertahap. Jadi awal ini ya, sekarang yang Jamkesmas ya, tahun ini kartunya diperbarui, termasuk datanya. Jadi kita sekarang memiliki data seluruh masyarakat ya, terutama adalah untuk yang sekarang itu penerima bantuan iuran, ya, yaitu peserta Jamkesmas, ya, by name by address. Yang jumlahnya tahun ini kita tambah 10 juta menjadi 86,4 juta. Awalnya itu 76,4 juta, seluruhnya itu ada. Dan seluruh Indonesia ya. Dan masing-masing pemerintah daerah ya, itu dapat tambahan ya. Sebagai contoh Jawa Timur itu dapat tambahan sekitar 4 juta ya. Asalnya 10 juta, sekarang 14 juta orang ya. Dan itu semua sudah ada namanya sama alamatnya. Nah demikian juga di Yogyakarta, ya, Jawa Tengah, Jawa Barat semuanya. Sehingga mereka ini nanti langsung sekarang juga sudah distribusi kartunya. Ya. Mungkin kalau ada yang belum menerima ya bisa ya mengurus gitu ya. Nah tentu karena ini kurang dari 7 bulan ya. Nah semuanya nanti termasuk tadi yang di Jamsostek ya, yang di Jamkesmas, PT Askes tidak perlu pusing karena mereka sudah punya ya, kartunya dan langsung nanti memanfaatkan aja seperti biasanya begitu. Kalau memang diperlukan gitu. Yang penting jangan jatuh sakit tadi. Kalau terpaksa jatuh sakit perlu ini kira-kira masih ada waktu setengah tahun lagi ya, untuk bisa konsep ini diterapkan. Artinya sudahkah ini merupakan saat yang tepat setiap instansi institusi untuk kemudian mendaftarkan sebagai bagian dari JKN? Institusi bisa ya, institusi ya. Ya sekarang institusi ya katakanlah satu daerah atau perusahaan swasta ya itu daftarlah BUMN gitu ya. Dan kalau tidak sanksinya itu apa? Oh ke depan kalau tidak ada sanksinya mulai dari sanksi administratif ya sampai sanksi yang sifatnya tidak pemberian izin ya sampai pada hak-hak yang sifatnya publik ya. Karena ini sifatnya wajib ya. Dan besarannya wajib. Adalah sanksinya? Apanya? Sanksinya besarannya adalah seberapa besar Pak? Iya. Jadi itu benarkah sampai miliaran rupiah untuk sanksinya? Ya sebetulnya untuk itu nanti bisa dilihat ya. Tapi yang jelas ya sanksi yang jelas kalau nggak ikut ya dia nggak dapat pelayanan gitu. Apalagi ini menyangkut kesehatan bagi karyawannya sendiri ya. Baik, mudah-mudahan artinya ke depan ini ada visi misi baru 2014 Indonesia menjadi lebih sehat dengan konsep yang baru. Tahun baru konsep baru juga ya. Terima kasih Pak Gufron, terima kasih juga Pak Fajri atas perbincangan pagi ini. Dan pemirsa kita tutup dulu dialog ini sampai di sini dan kami masih memiliki perbincangan yang tidak kalah menarik ya. Tetap bersama kami di 8-11 Show.